Ya, baik, kita ada sesi tanya jawab tentang materi atau mungkin nanti bisa masalah lain ya. Silakan dari ibu-ibu dulu apa bapak-bapak? Monggo Bu Jatimah, silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan, Pak Haji. Mungkin nanti bisa menjadikan diri saya untuk semakin lebih baik atau semuanya saja. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa ada orang yang sudah berbuat baik, tapi akhirnya menjadi nilainya kurang karena kan belum minta maaf sama orang yang telah kita buat salah. Pertanyaannya, saat kita meminta maaf itu apakah harus disebutkan kesalahannya? Karena kadang-kadang kita berbuat salah itu saat kita minta maaf, misalnya kita sebutkan kesalahan kita, itu nanti akan menjadikan malah tidak baik lagi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang berinfak atau bersedekah. Itu ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan sir, yang kedua dengan terang-terangan. Tadi disampaikan bahwa karena disebutkan oleh Allah itu sir itu yang pertama. Jadi seolah-olah kesannya bahwa sir itu lebih baik dari yang terbuka atau terang-terangan. Menurut hemat saya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, bahwa itu nanti melihat situasi dan kondisi ya Pak Haji. Ahwan, karena mungkin saja ketika kita berinfak dengan sir itu nanti malah kita tidak bisa mengajak yang lain untuk meniru perbuatan kita. Itu yang pertama. Tapi ada juga saat kita menginfakkan dengan terbuka, kebalikannya mungkin kadang-kadang ada rasa dalam hati kita, perasaan sedikit sombong mungkin, atau wah saya bisa seperti ini. Lah, untuk itu semua selain menghemat atau melihat kondisi itu, bagaimana langkah kita sebaiknya? Sementara itu dulu Pak Haji, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak lupa langsung saja. Jadi pertanyaan yang pertama tentang amalan-amalan yang menjadikan kita rugi ya, bangkrut selama dia belum minta maaf. Jadi dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah pernah tanya jawab seperti ini. Atadruna manil muflis, tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Nah, maka sahabat ada yang jawab, yang bangkrut yang nggak punya uang ya Rasul, nggak punya harta. Bukan itu. Manil muflis mayati yaumal qiyamah bis salat wasyam wasakat. Orang yang bangkrut itu orang yang pahalanya banyak sekali, sholatnya luar biasa, puasanya hebat, zakatnya pun hebat. Kenapa bangkrut? Karena tadi waqad satama hadza wa qadhafa hadza wa aqala mal hadza wa turaba hadza. Dia pernah menyakiti orang belum sempat minta maaf. Jadi nanti pahala-pahala itu habis semua gara-gara senangnya itu nyakiti orang. Nyakiti orang belum minta maaf dia ninggal, pahalanya habis. Tiba-tiba ada orang yang pernah dipukul, dia itu minta pengadilan padahal pahalanya sudah habis. Apa? Kebangkrutan. Yang bangkrut adalah keburukan orang yang pernah kita sakiti itu ditimpakan kepada kita. Jadi rugi. Maka pada kesempatan ini saya ngajak semuanya teman-teman, ketika kita punya salah sama orang, segera meminta maaf karena umur nggak tahu. Dan yang paling afdol dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan juga bab taubat itu, ketika kita punya salah sama manusia itu harus dibebaskan. Dan cara membebaskannya tentu diantaranya nggak mengapa kita sebutkan. Jadi tentu dalam face to face, nggak usah disebutkan secara umum. Jadi nggak malu, datangi saja orangnya. Maaf, saya sebutkan aja pernah menyakiti Bapak, nah karena itu halalkanlah agar saya itu bisa terbebas dari setan. Zamannya dulu ya, orang salafus soleh itu sampai pernah makan apel itu ya, apel dimakan. Nah, padahal dia itu apel halal kan, wong dia mau buka puasa nggak ada, akhirnya nemu di sungai, akhirnya dimakan. Masya Allah, ketika dimakan dia ingat, waduh ini halal apa enggak. Maka sepanjang bantaran sungai dia tanya, minta dihalalkan apel itu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, apa yang terjadi? Baik, saya akan menghalalkan apel saya. Syaratnya kamu harus kerja sama saya 3 bulan nggak
bayar. Tapi mau karena dia pengen halal, nggak apa-apa. Nah setelah 3 bulan selesai, nah ini yang punya apel itu simpati betul. Akhirnya tanya, kamu udah nikah belum? Belum. Syaratnya saya akan halalkan, kamu harus nikah sama anak saya. Ayo bingung, saya belum pengen nikah. Udah, kamu pengen halal enggak? Akhirnya tapi kamu nggak usah gembira dulu, anak saya itu buta, anak saya bisu, anak saya tuli. Ternyata singkat cerita, ternyata yang disebut buta, matanya nggak pernah untuk maksiat, telinganya nggak pernah untuk maksiat, lisannya nggak pernah untuk maksiat. Masya Allah, setelah nikah punya anak, anaknya itu luar biasa, alim sekali. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen punya keturunan yang soleh-solehah, itu memang dari makanan juga. Jadi sekali lagi pertanyaan pertama itu ya disebutkan. Tentu dengan gimana caranya biar ya kita udah merasa salah lah, nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang infak ya, infak bisyir wal alaniyah. Suatu kali Rasulullah di depan para sahabat menyampaikan, yang paling aku khawatirkan kamu, hai para sahabat, ketika kamu beramal itu melakukan asyirkul asghar. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu riya. Ini yang paling, ini di depan para sahabat, apalagi kita sekarang. Nah, yang paling aku khawatirkan adalah ketika kamu mengerjakan amal soleh itu riya, pengen dipuji orang. Ini yang paling saya khawatirkan. Nah, maka melihat hadis ini kaitannya dengan Allah menyebut bisir wal alaniyah, jadi disebutkan rahasia dulu. Itu memang rahasia itu ada nilai nanti keikhlasannya lebih tinggi, ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang memang kondisional, kadang sir, kadang alaniyah. Tetapi sekali lagi ya, yang utama itu memang sir untuk keikhlasannya ini. Sebab innamal a'malu niat. Sesungguhnya amal itu memang kan tergantung niatnya. Mungkin sementara untuk pertanyaan dari Pak Pram sampai di sini dulu.